disesuaikan ya. Pengalaman yang saya dapat juga bahwa jurnal harus sesuai dengan dokumentasi. Kalau jurnalnya A terus dokumentasinya B, itu akan jadi masalah. Bisa jadi jurnal teman-teman Bapak Ibu guru juga akan ditolak. Meskipun penulisan jurnalnya bagus, tapi kalau dokumentasi tidak sesuai dengan isi jurnal, itu akan ditolak ya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru? Semoga sehat saja dalam menjalani proses PPG Bapak Ibu guru sekalian. Untuk yang tahap 2 dan insya Allah nanti tahap 3 ya. Kalau tahap 1 saya yakin semua sudah selesai jurnal pembelajarannya. Meskipun banyak yang meninggal, kasus yang meninggal karena di tahap 1 itu masih kebingungan. Mereka benar-benar bingung harus membuat jurnal seperti apa yang harus dibuat. Di tahap 2 ini alhamdulillah sudah ada gambaran, sudah ada referensi. Begitu juga nanti di tahap 3 ya Bapak Ibu guru, mana membuat jurnal yang tidak bisa ditolak sama sekali oleh sistem ya, oleh DPMM. Karena belajar dari pengalaman PPG piloting tahap 1 itu mereka setengah mati untuk membuat jurnal agar bisa diterima jurnalnya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman agar video ini makin bermanfaat ya. Kita lihat contoh jurnal yang bagus ya menurut sistem di PMM ya. Nah, ini dia contohnya Bapak Ibu guru. Jadi sebelum kita lanjut melihat ini, saya ingin ingatkan bahwa di pembuatan jurnal itu kesalahan pertama yang banyak dilakukan oleh PPG piloting tahap 1 adalah mereka membuat jurnal semenarik mungkin sehingga mereka semuanya mengarah ke Canva atau ke PowerPoint ya. Jadi memang menarik kalau dilihat, kalau kita buat jurnal di Canva ataupun melalui PowerPoint itu akan kelihatan menarik Bapak Ibu guru karena temanya bagus. Tapi ada tapinya. Produk Canva itu kebanyakan tidak bisa dibaca oleh sistem ya, karena yang dibaca adalah gambar bukan teksnya ya. Makanya PPG sekarang itu sangat ditekankan bahwa dalam pembuatan jurnal harus menggunakan Word, jangan menggunakan Canva atau PowerPoint, karena kalau di sistem nanti bakal terbaca sebagai gambar, dia tidak terbaca sebagai teks, padahal yang dibutuhkan adalah teksnya. Nah, itu kesalahan pertama yang banyak dilakukan oleh teman-teman guru. Nah, yang kedua adalah dalam pembuatan jurnal itu tidak lengkap komponen-komponen yang diinginkan. Padahal ada beberapa komponen yang harus ada dalam setiap jurnal ya, karena dalam satu modul ada beberapa topik. Dari rangkuman topik-topik itulah dalam satu modul itu dibuat jurnal seperti itu Bapak Ibu guru. Semoga dipaham sampai di sini ya. Jadi rangkuman dari beberapa topik dari setiap modul itu dirangkum menjadi satu, jadilah dia jurnal begitu ya. Kemudian saya akan perlihatkan, saya agak susah bicara kalau tidak memperlihatkan Bapak Ibu guru. Ini ada teman saya yang kebetulan saya bantu untuk pembuatan jurnalnya. Alhamdulillah dia tahap 2 PPG piloting sudah 2 jurnal yang tervalidasi langsung, tidak ditolak sama sekali. Dan saya belum upload jurnal yang ketiga itu hanya karena pengaruh waktu saja. Karena di sistem juga itu akan terbaca kalau terlalu cepat selesai modulnya. Harus diperhatikan bahwa jangan terlalu buru-buru, apalagi pakai skip video ya. Tidak boleh ya Bapak Ibu, itu akan terbaca di sistem. Bapak Ibu nontonnya hanya sekian detik, hanya sekian menit, tak boleh.
Jangan sama sekali melakukan itu, Bapak Ibu Guru. Usahakan full video ya. Usahakan semua link yang di sana itu diklik. Karena kalau video diklik sekali saja itu sudah hijau. Jangan sampai Bapak Ibu terpancing di sana ya. Jangan. Baik, ini dia contoh aksi nyata modul 1 topik 2 ya. Ini dalam jurnal pembelajaran yang pertama itu ada 4 yang akan dipilih. Kalian atau Bapak Ibu Guru bisa pilih salah satunya dari 4 yang ada materi di situ. Ada pembelajaran UBD, ada diferensiasi, TARL, dan satu lagi itu. Jadi 4, terserah yang mana Bapak Ibu akan masukkan ke dalam jurnal. Yang saya pilih di sini adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang saya pilih untuk teman saya ini. Nah, ini dia. Jadi seperti ini modelnya ya Bapak Ibu. Ada pertama judul, kemudian apa pertanyaannya, kemudian apa jawabannya, kemudian kenapa memilih modul ini. Jadi ini untuk pembelajaran 1 ya, jurnal modul 1. Apa alasannya? Pertanyaannya apa alasannya kenapa memilih pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Nah, ini jawabannya. Saya tidak baca satu-satu ya Bapak Ibu. Saya hanya memperlihatkan kerangka-kerangkanya saja biar Bapak Ibu mengerti ya. Itu yang harus ada dalam jurnal ya. Nah, seperti ini. Jadi saya menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian bagaimana prosesnya Bapak Ibu Guru. Ini berdasarkan gaya, berdasarkan ya. Pokoknya penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bapak Ibu Guru pilih UBD ya, jelaskan juga apa itu UBD, bagaimana prosesnya dalam pembelajaran, seperti itu. Menggunakan TARL seperti itu juga. Menjelaskan apa itu TARL dan sebagainya. Kemudian setelah kita jelaskan, kita langsung memperlihatkan contoh modul yang berkaitan dengan topik yang kita pilih. Misalnya kita memilih pembelajaran berdiferensiasi, kita pilih pembelajaran, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di modul kita. Kita memilih UBD, kita menerapkan bagaimana kita menerapkan pembelajaran TARL di modul kita. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh mata pelajaran IPA yang saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena di modul 1 itu wajib dicantumkan wajib dicantumkan RPP-nya ya, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu Guru benar-benar telah melakukan aksi nyata ini ya. Kemudian ini yang saya ambil di sini adalah diferensiasi proses ya, karena di pembelajaran diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Jadi yang saya pakai di sini adalah 1 ya, diferensiasi proses. Jadi Bapak Ibu Guru jangan serakah, jangan mengambil semua yang memilih topik ini kebetulan, jangan serakah, jangan mengambil semua diferensiasi, mulai dari konten, proses, sampai produk, itu akan kewalahan. Cukup salah satunya saja itu sudah cukup Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan penutup. Nah, ini dia modulnya Bapak Ibu Guru. Kemudian ada lampiran bahan ajar siswa, kemudian ada lampiran kunci klasifikasi, kemudian ada LKPD-nya ya, LKPD siswa, kemudian ada penilaian ya. Itu saja Bapak Ibu Guru. Nah, setelah modul ada yang namanya refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau teman-teman pilih UBD ya, pembelajarannya
refleksinya itu terkait dengan pembelajaran UBD yang telah Bapak Ibu lakukan. Kemudian kalau TARL ya refleksi mengenai pembelajaran TARL yang Bapak Ibu lakukan. Ini refleksinya Bapak Ibu, saya tidak baca ya. Saya perlihatkan saja. Kemudian ada umpan balik dari rekan sejawat Bapak Ibu guru. Nah, ini dia umpan balik yang saya ketik langsung di Word ini. Kemudian saya juga perlihatkan foto dokumentasi umpan baliknya. Jadi selain kita tulis langsung di Word, kita perlihatkan langsung foto dokumentasi dari umpan baliknya. Atau bisa juga langsung foto dokumentasi umpan baliknya. Yang penting fotonya itu jelas, bisa terbaca ya Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian ada dokumentasi berbagai praktik dengan rekan sejawat. Ada juga dokumentasi proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Ini banyak ya foto yang saya tampilkan di sini Bapak Ibu guru. Nih, ada banyak sekali foto. Jadi disesuaikan ya. Pengalaman yang saya dapat juga bahwa jurnal harus sesuai dengan dokumentasi. Kalau jurnalnya A terus dokumentasinya B, itu akan jadi masalah. Bisa jadi jurnal teman-teman Bapak Ibu guru juga akan ditolak. Meskipun penulisan jurnalnya bagus, tapi kalau dokumentasi tidak sesuai dengan isi jurnal, itu akan ditolak ya. Kemudian komponen-komponen yang harus ada di modul 1 itu Bapak Ibu guru, yang pertama penjelasan terkait topik yang Bapak Ibu pilih, kemudian lampirkan modul ajarnya sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih, kaitkan ke sana. Kemudian setelah itu refleksi mengenai pembelajaran topik yang Bapak Ibu pilih. Kemudian ada umpan balik dari rekan sejawat, ada dokumentasi. Nah, ini sudah bisa diterima Bapak Ibu. Usahakan dokumentasi dengan tulisan itu selaras ya. Jangan beda antara dokumentasi dengan tulisan yang Bapak Ibu buat ya. Kemudian ada umpan balik. Itu saja ya. Jadi ada penjelas di modul 1, ada penjelasan, ada modul, ada refleksi, kemudian ada umpan balik. Setelah itu dokumentasi selesai. Ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah lolos validasi ya. Usahakan perbanyak foto dokumentasinya. Itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kalau umpan balik ya minimal 2, paling sedikit 2, seperti itu. Selanjutnya saya akan perlihatkan contoh jurnal modul 2 ya Bapak Ibu guru. Ini dia jurnal modul untuk bagian 2 ini. Dia terkait dengan judulnya adalah pemahaman dan pengalaman bermakna tentang pembelajaran sosial emosional. Ada pertanyaan di sini, apa pengertiannya, kemudian mengapa pembelajaran sosial emosional penting, kemudian bagaimana Bapak atau Ibu guru memandang kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, dan apa tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Dari pertanyaan penuntun inilah kita bisa menulis model seperti ini ya Bapak Ibu guru. Jadi di modul 2 itu ini juga sudah lolos validasi ya. Nah, pemahaman tentang PSE. Nah, ini yang pertama apa pengertian? Ini pertanyaan penuntun ya. Nah, kita kasih pemahaman tentang PSE. Kemudian tujuan ya. Kemudian itu saja ya. Nah, ini mengapa pembelajaran sosial penting. Ini juga dijelaskan di bawah sini. Bagaimana Bapak Ibu memandang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini semua sudah saya jawab di sini. Begitu saja Bapak Ibu guru.
Kemudian refleksi lagi. Nah, refleksi seperti tadi di modul 1, ada juga refleksi pengalaman bermakna yang kita buat. Di refleksi, sudah refleksi terkait PSE. Nah, ini ada umpan balik. Setelah umpan balik, nah ini dia, ada 3 yang saya cantumkan umpan baliknya. Kemudian seperti biasa, saya tulis dulu di Word biar lebih enak terbacanya di sistem. Kemudian saya lampirkan foto bahwa memang ada umpan balik, hasil dari umpan balik yang sudah saya lakukan. Begitu ya Bapak Ibu, validasi namanya. Kemudian ada foto dokumentasi kegiatan PSE di sekolah. Nah, ini dia. Jadi kalau saran saya Bapak Ibu guru, perbanyak dokumentasi biar lebih mantap ya. Nah, sesuaikan dokumentasi dengan apa yang Bapak Ibu guru tulis di jurnal Bapak Ibu guru. Jangan sampai jurnalnya Bapak Ibu guru membahas ubi goreng, dokumentasinya membahas pisang goreng. Ya, itu enggak boleh ya. Itu auto ditolak. Selanjutnya, ini sudah validasi. Nanti saya buktikan ya. Saya sudah minta akunnya itu teman ya. Saya sudah minta akun teman yang sudah saya bantu ini. Kemudian kita masuk ke jurnal pembelajaran 3. Nah, ini tinggal menunggu waktu ya Pak Ibu guru. Nah, di jurnal pembelajaran 3 itu mengenai keberagaman peserta didik dan pembelajaran inklusif. Jadi hanya ada 2 di situ. Bagaimana pembelajaran keberagaman peserta didik dan bagaimana mengenai pembelajaran inklusif itu, pendidikan inklusif. Nah, di sini saya bahas pengertian keberagaman peserta didik A ya. Kemudian pengertian, kemudian pentingnya memahami keberagaman peserta didik, kemudian konsep keberagaman peserta didik. Oh maaf, ini belum, lupa saya sih ya. Kemudian yang keempat adalah, yang selanjutnya adalah pendidikan inklusif. Jadi di keberagaman saya kasih 3, ada pengertian, mengapa penting, kemudian bagaimana konsepnya ya. Di pendidikan inklusif saya juga seperti itu, memberikan pengertian, kemudian konsep pendidikan inklusif, kemudian prinsip pendidikan inklusif, tujuan pendidikan inklusif, agak banyak ya. Sistem pendukung pembelajaran pendidikan inklusif itu sendiri di sekolah. Ada miskonsepsi, ada jenis-jenis kebutuhan khusus yang terdapat di sekolah, agak banyak nih materinya. Nah, setelah materi mengenai keberagaman peserta didik, kemudian pendidikan inklusif di modul 3 ini, saya kasih lagi refleksi. Jadi semua dari modul 1 sampai modul 3 itu harus punya refleksi Bapak Ibu guru. Nah, ini dia refleksinya. Refleksi pengalaman bermakna. Jadi semua jurnal mengandung refleksi pengalaman bermakna. Yang membedakan hanya di modul 1, karena modul 1 kita per mapel itu harus membuat modul ajar sesuai dengan topik yang kita pilih. Nah, itu saja. Kalau modul 2 dan 3 itu tidak ada modul ajar ya yang ditampilkan di jurnal pembelajaran. Semoga dipaham ya. Jadi untuk jurnal 2 dan 3 itu tidak ada modul ajar yang kita lampirkan di jurnal pembelajaranku. Nah, kemudian ada pertanyaan pengalaman bermakna yang harus kita isi. Alasan apa Bapak Ibu memilih tugas tersebut? Kemudian apa tantangan? Kemudian apa hal menarik yang Bapak Ibu temukan saat mengerjakan tugas? Yang keempat, apa saja perubahan yang dirasakan Bapak Ibu guru setelah mengerjakan tugas yang dipilih? Itu saja. Setelah itu ada umpan balik, dan setelah itu ada dokumentasi.
Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam jurnal itu harus ada pembahasan, setelah itu refleksi pengalaman bermakna, setelah itu umpan balik, setelah itu dokumentasi. Ya, itu saja ya. Saya kira kalau umumnya jurnal 1, 2, 3 ini ada pengertian, kemudian pengertian yang dibahas di modul itu, rangkuman modul ada pengertiannya, kemudian setelah itu ada refleksi, kemudian ada dokumentasi, ada umpan balik. Itu saja Bapak Ibu Guru. Simpel kan? Sangat mudah untuk membuat jurnal PPG, dan ini adalah sangat penting di PPG guru tertentu piloting 2024. Nah, Bapak Ibu Guru, cara cheatnya adalah, jangan ribut ya, jangan di-share. Cara cheatnya, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan jurnal saya ini. Tinggal Bapak Ibu ganti nama, ganti alamat, kemudian ganti nomor, ganti identitas lah, seperti itu. Kemudian ganti dokumentasi, sesuaikan dokumentasi yang ada di sini. Buat semirip mungkin dokumentasi yang ada di sini di jurnal yang saya buat ini. Kemudian Bapak Ibu mengganti nama yang diumpan balik rekan sejawat teman-teman yang kalian pakai. Misalnya ganti nama dari teman saya yang ada di sini. Siapa saja teman Bapak Ibu Guru, teman mengajar Bapak Ibu Guru, ganti namanya di situ. Kemudian suruh dia catat foto, kemudian gabung di situ, masukkan sebagai foto yang memang ditulis oleh umpan balik teman sejawat saya. Bisa Bapak Ibu Guru, tinggal seperti itu saja. Ganti identitas, ganti foto dokumentasi, dimirip-miripkan dengan dokumentasi yang sudah saya buat. Kemudian Bapak Ibu Guru ganti nama yang memberikan umpan balik. Selesai, jurnal selesai. Nah, mudah kan? Mudah. Ya, Bapak Ibu bisa pesan kalau mau jurnal saya ini. Saya kasih 3 jurnal cukup 250.000. Bapak Ibu sudah dapat 3 jurnal. Minimal Bapak Ibu dapat referensi bagaimana membuat jurnal yang baik dan benar ya Bapak Ibu. Saya hampir lupa memperlihatkan, ini dia bukti kalau jurnal ini sudah divalidasi. Nah, ini dia. Nah, ini sebagai bukti ya Bapak Ibu. Saya buka untuk jurnal yang sudah teman saya upload ini. Kalau itu jurnal yang saya bantu buatkan. Ini sudah tervalidasi. Loading ya. Nah, ini dia. Sama dengan yang tadi yang saya perlihatkan Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ada, ini modul 1 ya. Jadi sama persis dengan yang tadi saya perlihatkan di video sebelumnya. Sudah divalidasi. Oke. Nah, sekarang saya perlihatkan lagi contoh jurnal yang sudah validasi itu di PSE, jurnal kedua. Ini keterangannya sudah ditelaah. Nah, ini dia. Ya, pemahaman PSE, kemudian refleksi pengalaman bermakna ya. Kemudian umpan balik, setelah itu dokumentasi ya, selesai ya. Nah, seperti itu, hanya seperti itu cara pembuatan jurnalnya. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu Guru yang berminat, silahkan berkomentar dan bisa langsung chat saya ya.
Ini saya kasih 250.000 untuk 3 jurnal yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi biar aman jurnalnya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan cara yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Tinggal ganti identitas, dokumentasi, kemudian nama teman yang melakukan umpan balik di sana. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.